Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ahad sore ini kita bisa berkumpul ibu-ibu pengajian di Majelis Ta'lim Nurul Firdaus ya. An-Nur Firdaus. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama kali Ibu ya di Masjid An-Nur Firdaus. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kadang dan Ibu Adam yang telah memberikan tempat kepada kita semua untuk bisa kolaborasi ini, kemudian taqarrub Allah. Mudah-mudahan ini menjadi syiar bagi kita semua dan menjadi pahala bagi saya juga, bahwa dihadiahkannya tempat ini adalah untuk kolaborasi ini. Insya Allah ini akan merupakan jariah bagi yang bersangkutan dan juga bagi kita semua yang hadir, karena majlis ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah hadir di sini, kemudian kolaborasi sekaligus zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah dalam kesempatan yang pertama ini kita akan membuka kitab I'anatul Talibin ya. Insyaallah kita akan buka kitab ini berturutan terus, supaya namanya Majelis Ta'lim itu harus berturutan materinya, berkelanjutan materinya. Alhamdulillah, di dalam bab awal ini kita akan membicarakan tentang lafaz basmalah atau yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita membaca bismillah, bahkan mungkin sudah tidak asing bagi kita kalimat basmalah ini. Tetapi sejauh manakah kita pemahaman tentang basmalah ini? Yang notabene bismillah ini bukan kalimat main-main, bukan ucapan sekedar ucapan, tapi mengandung rahasia besar di dalamnya. Mengandung rahasia besar yang Allah turunkan kalimat bismillah ini kepada kita, khusus bagi kita. Khusus bagi kita, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya alangkah baiknya kita mengetahui fadilah bismillah, keutamaan bismillah ini, supaya kedepannya kita memahami bismillah ini adalah merupakan kalimat yang luar biasa, dan akhirnya kita mau mendawamkan untuk senantiasa membaca kalimat basmalah ini, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kitab ini sudah dibahas, akan kita bahas insyaallah keutamaan serta fadilah-fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Bu, kalimat bismillah ini. Kalimat bismillah ini luar biasa mengenai fadilah-fadilah serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, yang apabila mengetahui maka masya Allah kita semua tidak akan pernah meninggalkan kalam bismillah ini ya. Kalam bismillah ini maknanya kita sering mendengar maknanya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Di dalam kalimat bismillah sendiri hanya dua asma Allah yang dicantumkan, yaitu asma Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal kita ketahui asma Allah ini kan banyak ya. Di antaranya yang kita kenal adalah ada Asmaul Husna, ada 99.
Tetapi di dalam kalimat basmalah ini dua asma Allah yang dicantumkan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Maha Pengasih berarti ini menunjukkan bahwa sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini itu menaungi seluruh sifat-sifat Allah yang lain. Jadi dari kalimat Bismillah ini kita akan paham bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya, kepada umatnya, kepada seluruh makhluk di langit dan di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita, Bu, itu dengan penuh kasih sayang. Bahagia Allah, bahagia. Dari kalimat Bismillah ya, Allah tuh dengan penuh kasih sayang menciptakan ibu-ibu. Allah dengan penuh kasih sayang menikahkan ibu-ibu dengan seorang laki-laki. Begitu juga menikahkan laki-laki dengan seorang perempuan, itu dengan penuh kasih sayang ya, dengan penuh kasih sayang. Nah, diharapkan nanti setelah kita memahami kalam Bismillah ini, asma Allah yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi juga nyerap ke dalam diri kita. Karena Allah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, maka kita sebagai hambanya yang diciptakan mestilah memiliki sifat kasih sayang juga. Jadi sifat kasih sayang ini harus didahulukan dibandingkan sifat-sifat yang lain. Artinya ketika kita, Allah menciptakan alam dengan penuh kasih sayang, Allah mengatur alam dengan penuh kasih sayang ya. Allah merajai al-mulk, ya malikul mulk. Allah itu raja di raja, tapi merajainya dengan penuh kasih sayang. Bahkan kemurkaan Allah itu di bawah kasih sayang. Al-adil Allah, keadilan Allah itu dengan penuh kasih sayang. Ketika Allah mengadili hamba yang mengadili kita di yaumil mahsyar nanti, Bu, itu dengan penuh kasih sayang. Bahkan sebetulnya kita sering merasakan apabila mendapat musibah atau ada musibah besar di hidup kita, itu kita katakan azab dari Allah ya. Seringkali kita menganggap itu suatu azab, atau penderitaan yang kita alami dalam hidup sering dikatakan itulah azab dari Allah ya. Itulah siksaan dari Allah. Padahal Allah itu nggak pernah menyiksa hambanya. Allah itu tidak sekejam itu. Yang kejam ini diri kita sendiri. Kita ini sering kejam, jangankan pada orang lain, pada diri sendiri aja kejam. Kita ini seringkali tidak mau memaafkan orang lain, bahkan untuk memaafkan diri sendiri pun nggak pernah. Kita pernah nggak mau memaafkan diri sendiri? Kalau kita belum bisa memaafkan diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa memaafkan orang lain? Makanya sebelum bisa memaafkan orang lain, maafkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus mengerti keadaan diri kita. Kita harus tahu kelemahan diri kita, kita harus tahu kekurangan diri kita juga harus paham kelebihan diri kita. Ini ta'riful insan namanya. Jadi kita mengenal diri kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengenal orang lain apabila kita tidak mengenal diri kita sendiri ya. Makanya kenalilah diri kita sendiri, baru kita bisa mengenal suami kita seperti apa, kelakuan anak, sifat nak, hobi nak, kadaharan nak, bagaimana itu harus tahu. Ulah suami kita pengennya pecel dikasih karedok, suami kita nggak suka sambal dibikinin sambal setiap hari, itu namanya nggak paham ya, nggak paham gitu ya. Ya mohon maaf Bu, kalau saya bicara ke ibu-ibu, nanti ke bapak-bapak juga saya omongin. Kalau istri bapak-bapak begini-begini gitu juga Bu, dibalikin juga oleh saya, tenang aja. Saya juga suka ngasih pengajian ke bapak-bapak, saya balikin juga agar bapak-bapak disayang sama istri-istrinya gitu ya. Kasih didikan yang baik, ajaran yang baik kepada istri, karena tanggung jawab sebesar-besarnya itu ada di tangan suaminya gitu ya, di tangan suaminya. Dan itulah Bu diantaranya luar biasanya mengenai kalimat Bismillah. Nah kemudian ini belum seberapa, nanti kita bacakan satu persatu dalam isi kitab ini Bu ya, insya Allah. Hanya mungkin tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan ini. Kita akan berlanjut Bu, kita akan berlanjut insya Allah. Kita pelan-pelan saja. Nah yang pertama yang teringan dulu barangkali, hanya walaupun kita ini diharuskan untuk senantiasa mengucapkan kalimat Bismillah, kan kudu hati-hati. Harus tahu kapan Bismillah teh
harus tahu tempatnya. Nah ini pentingnya, biar tahu kapan hukum bismillah kita ucapkan. Ternyata tidak di semua tempat, tidak di semua keadaan. Kenapa? Kalimat bismillah ini mengandung ismul jalalah, kalimat Allah yang maha agung. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah itu harus dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang serius, hati yang dengan munajat kepada Allah. Maka akan kita dapatkan ya, cahaya bismillah itu ke dalam kalbu kita. Jadi bukan sekedar di lisan, bukan sekedar diucapkan. Kalau sekedar diucapkan bismillahirrahmanirrahim itu kosong. Tapi kita upayakan ke depannya, ketika kita mengucapkan kalimat bismillah ini, hati kita nyambung kepada Allah yang kita sebutkan asma'nya tadi. Sebutkan. Oleh karena itu ada beberapa hukum membaca bismillah, ya. Al-ahkamul khamsu. Jadi ada 5 hukum. Nah, ini perlu tahu nih. Ada 5 hukum bagaimana kita mengucapkan bismillah. Yang pertama hukumnya wajib mengucapkan bismillah. Nah, wajibnya di mana? Nah, ini harus tahu. Ya, wajib kita mengucapkan bismillah, yaitu ketika kama fis sholat, ketika sholat wajib tuh mengucapkan bismillah. Di mana tempatnya mengucap bismillah, Bu? Ketika sholat di dalam suratul Fatihah. Ya, karena surat Fatihah ini merupakan rukun, Bu, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Bu, minimal kita hafal Al-Fatihah, minimal. Karena itu rukun, wajib. Nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Oleh karena itu, seawam-awamnya kita dalam belajar Al-Quran, wayahnya Fatihah mah kudu hafal supaya kita bisa sholat. Sebab kalau nanti tidak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Seperti hadis tadi, tidak sah seseorang sholat apabila tidak membaca Fatihah. Di dalam Fatihah ini ada kalimat bismillah. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat di dalam Fatihah. Makanya harus dibaca. Tapi kalau dalam imam mazhab yang lain, Al-Fatihah itu tidak dimulai dari bismillah, tapi dimulai dari alhamdulillah. Makanya jangan heran, Bu, apabila ada imam, ya, ada imam yang tidak membaca bismillah. Sebetulnya dia membaca bismillah tapi sir, tidak zahar, tidak zahar. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i beserta para ulama-ulama tabi'innya itu mengharuskan, mewajibkan membaca bismillah di dalam surat Fatihah, karena bismillah ini termasuk salah satu ayat yang termaktub di dalam surat Fatihah yang 7 ayat tadi. Tapi kalau imam yang lain ada yang mengatakan bahwa Fatihah dimulai dari alhamdulillah. Nah, cara bacanya harus benar, karena jumlah ulama-ulama itu sepakat bahwa Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat. Yang dari bismillah itu 7 ayat, yang dari alhamdulillah juga 7 ayat. Makanya cara bacanya harus benar. Jadi ketika kita membaca bismillah seperti biasa berarti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Setiap selesai membaca Fatihah teruskan dengan amin, Bu, ya, jangan lupa. Dimanapun Ibu ketika membaca Fatihah teruskan dengan kalimat amin, karena di situ ada doa yang harus kita aminkan. Ini mazhab Syafi'i seperti itu cara bacanya. Kalau imam yang lain seperti di Mekah, Bu, itu bismillahnya gak kedengaran. Ya. Di Mekah, di Madinah itu ada imam yang bismillahnya gak kedengaran. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Gimana berhentinya tadi Bu? Di ghairil maghdubi alaihim. Di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, di situ berhentinya. Harus berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu satu ayat lagi. Jadi tetap 7 ayat. Jangan ilimah ya. Tidak membaca bismillah setelah zahar, tapi diteruskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti cuma 6 ayat. Nah, itu cara bacanya harus betul. Ya, jadi ibu jangan kaget atau jangan heran apabila ada salah satu imam di masjid manapun bukan tidak membaca bismillah, tetapi bismillahnya sir, tidak terdengar. Ya. Hanya perhatikan cara membacanya di siratal ladzina an'amta alaihim, dia harus berhenti di situ. Baru dilanjutkan dengan ghairil maghdubi, itu satu ayat. Nah, itu cara membacanya, ya. Wajib dalam sholat. Jadi sifatnya wajib. Ya, dalam sholat membaca basmalah. Ya. Nah, kemudian yang kedua wal istihbab aina, yaitu sunnah ain. Sunnah ain ini sunnah yang harus kita lakukan sendiri. Ya. Sunnah ini sifatnya. Kama fil wudu'i wal ghusli, seperti ketika berwudu dan mandi. Sunnah baca bismillah. Cuma karena ibu di kamar mandi, bismillahnya jangan kenceng-kenceng Bu. Jangan keluar, cukup dalam hati aja. Gitu. Jangan sampai di kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Apalagi sholawatan. Jangan ya. Mentang-mentang ibu-ibu lagi ngafalin sholawat di kamar mandi hahalulangan. Udah di sarwa aja nyanyi. Karena kebiasaan sok nyanyi di kamar mandi hayu kata sholawat. Salatullah salamun. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kamar mandi ini bukan tempat yang baik. Bukan tempat yang baik untuk hal-hal yang baik ya. Karena di situ tempat istijah, ya, tempat buang air kecil, tempat buang air besar, bahkan tempat membuka aurat. Malaikat nggak masuk Bu. Yang masuk siapa Bu ke kamar mandi? Setan. Jin demen banget di kamar mandi. Makanya wayahnya kamar mandi itu harus bersih Bu. Ulah patinggal antum. Lu segitiga gak gantung. Anu ada bekas-bekas negara itu jin tuh seneng Bu. Cek jinnya di kamar mandi. Bukannya mau ukuran gede amat bukan itu. Ibu aja nggak tahu jin masa serian Bu nempel ke ibu. Jangan-jangan dijabar-jabar Bu jin. Segitiga gede. Kumaha etana gitu. Jadi jangan Bu, taruh di tempat, kalau bisa di kamar mandi itu ada wadah gitu. Nah, termasuk tempat sampah juga harus ada Bu di kamar mandi tempat sampah. Karena mungkin kita buang bekas sabun ya, bekas odol, itu jangan main geletak-geletak. Masukin ke tempat sampah. Termasuk untuk pakaian jangan main geletak-geletakin ya. Jangan main gantung gitu. Taruh aja agar rapi lah di pojokan gitu atau gimana. Bola tinggal antum. Itu. Anu kaduanya atau bisa ayat tamu. Kita lupa bahwa di situ banyak gelantungan di kamar mandi. Bu, punya barang ini kaca. Oh, enggak. Begitu asik masuk. Yo. Pemandangan patinggalan tuh gitu ya. Nah, itu. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, doanya ada Bu ya. Doanya apa? Minta perlindungan kepada Allah ya. Minta perlindungan. Masih hafal doanya ya? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi jin ada laki-laki ada perempuan Bu. Dua-duanya. Giliran masuknya awewe setan laki-laki, jin laki-laki yang masuk sini. Nungguan dibalikin ke dalam. Lain yang senang lain ya mah. Lain. Makanya dengan berdoa tadi insya Allah
dia langsung kabur, ya lari. Giliran laki-laki yang masuk jin perempuan ngadaguan ini. Begitu kita baca auzu ya. Ayat berdoanya tadi? Doanya tadi? Allahumma ini a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah. Langsung kabur, langsung pergi. Begitu juga ketika kita keluar dari kamar mandi kita berdoa alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah terus setiap kita melakukan itu. Nah itu. Hanya ketika mandi mengucapkan bismillahnya itu makanya sunnah. Lihat-lihat tempat lah gitu. Kalau di tempat yang kotor mah hati-hati, jangan bismillahnya yang kencang-kencang, cukup dalam hati saja. Tapi kalau misalkan kamar mandinya itu memang khusus kamar mandi atau misalkan di tempat yang agak terbuka di sungai gitu kan, sungai yang ngalir gitu, atau di laut, ibu suka mandi di laut ya, jangan lupa tuh baca bismillah kalau mandi di laut. Komo mandi gede mah gitu ya, nah, mandi junub itu harus lebih berdoa lagi ya kepada Allah selain ayat. Kemudian yang kedua adalah wakifayatun, yaitu sunnah kifayah. Kalau tadi kan sunnah ain, artinya siapa saja yang melakukan itu sunnah melakukan membaca bismillah. Kalau sunnah kifayah ini sunnah yang dilakukan baca bismillahnya diwakilkan oleh seseorang, sudah terwakili. Ada dulu baca bismillah terwakili. Dalam hal apa? Kama fi uqdil jamaah. Seperti kalau kita makan bebarengan bacakan. Nah, jadi kalau bacakan tuh hikmahnya benar Bu, luar biasa. Walaupun kita nggak sempat ngadoa karena berlapar buru-buru, cukup ada satu orang yang berdoa yang bismillah kita semua gugur Bu. Ya. Woi bacakan, ayo langsung bok gitu kenapa bismillah. Alhamdulillah di pojok sana ada ibu-ibu misalkan gitu. Berdoa dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu sudah terwakili Bu. Jadi ngenahin membacakan mama. Oleh karena itu supaya berkah, sering-seringlah membacakan. Gitu ya. Aku kita lupa baca bismillah sudah terwakili. Jadi ketika membacakan makanya suka dianjurkan dia doa gitu ya. Jadi kalau pada saat itu kita tidak berdoa, tidak baca bismillah sudah cukup terwakili. Ini sudah kifayah. Kalau sendirian mah wayahna baca bismillah jangan lupa ya. Supaya setan tidak ikut makan barang kita. Supaya setan tidak ikut makan. Karena setan itu seringkali ikut makan Bu. Barang kita terutama orang-orang yang makannya tidak pernah membaca bismillah barengan. Apa yang dimakan? Sari-sarinya Bu. Jin itu makan sari-sarinya. Sari roti mana mereknya tuh ya? Sarinya sambal, sari tomat, asinan segala macam saja disedot dulu tuh, disedot tuh. Jadi sebetulnya kita makan ampasnya nanti tuh terasa. Efeknya apa? Setiap makanan yang kita makan itu tidak menimbulkan kebaikan. Sok jadi penyakit. Tiba-tiba mulus butuh. Mulus habis makan apa? Makan bakwan. Biasanya juga enggak. Mungkin waktu itu enggak baca bismillah. Karena diduluin sama setan. Makanya didoain dulu, setan juga kabur. Jin kesehatan, waduh nggak kebagian saya ini katanya. Wah nggak kebagian. Kalau setiap makanan yang sudah dibacain bismillah, setan nggak mau menyentuh. Nggak kebagian dia. Langsung takut sama pergi dia. Paling inti baca dari jauh. Itu bagian parah ubing ayam kata anak eta. Pas ninggalin ibu itu tutup bismillah langsung kadinya dia mendekati. Nah, diambil, nanti ibu eta memakan ampasnya aja yang dimakan air. Jadi itu sunnah kifayah Bu. Kalau makan berjamaah atau berbarengan. Kemudian apalagi yang termasuk sunnah kifayah baca bismillah itu wa kama fi jima'iz zaujaini, ketika ibu dan bapak menting jima itu berhubungan suami istri, ini sunnah kifayah. Artinya bisi bapak nak poho karena terburu-buru balik di kantor atau habis bepergian dari mana jauh. Biasanya kalau habis bepergian tuh laki-laki mah sok sono. Makanya maklumi aja ya. Kalau tentara mah ada istri tentara di sini? Banyak ya istri tentara. Maklumi Bu, kadang-kadang poho ngalasatkeun rangsel. Sepatu dia masih dipakai. Bari digandung langsungnya.
cok ibu teh gitu kan. Ai si papa saya geus ayeuna mah awakna ngaburana. Tambah itu meureun. Teu nyaho rasana geblok kene 10 kilo di dieu. Geus salah-salahnya ke ibu ya. Bahwa baca bismillah. Nah kalau suami pun lupa membaca bismillah, membaca doa, tapi ibu ingat waktu itu berdoa, ingat doanya bu ya? Masih ingat gak doanya? Allahumma ada daerah itu harus ya. Jadi baca bismillah kemudian berdoa. Kalau ibu membaca doa itu doa jima, suami nggak baca doa jima sudah cukup bu, terpenuhi. Itu dua-duanya. Ya, ini sudah dibayar. Kan kalau dua-duanya tidak baca, nah ini ya, ini jika di WC tadi bu, dua tempat yang tidak disinggahi malaikat, yaitu kamar mandi, WC dan tempat tidur. Itu tidak disinggahi malaikat bu. Karena malaikat itu pemalu di sini. Kenapa malaikat malu masuk ke WC? Karena di sini ibu-ibu nang bertemu baju. Karena ketika jin, solokot jin aku, bahkan hikmahnya aku, bahkan hati-hati aku, ya hati-hati, guru sudah madu aku. Kalau dia ngelihat kita nggak melihat dia, tapi malaikat mah malu, nggak mau. Makanya kalau ibu-ibu sedang membuka aurat atau laki-laki sedang membuka aurat, malaikat nggak mau dekat. Artinya kalau ada perempuan yang auratnya terbuka kemana-mana, ke mall terbuka auratnya, ke rapat pertemuan terbuka auratnya, ini malaikat malu, tidak akan didampingi malaikat karena malu malaikat. Yang didampingi siapa? Setan, udah seper, ya. Gitu. Jadi kalau ibu pengen didampingi selalu malaikat, ibu pergi ke mall, layarnya tutup auratmu. Jadi insya Allah ibu naik angkot, naik ojek, didampingi malaikat. Ke mall belanja, didampingi malaikat karena ibunya tutup aurat. Kalau mau bari naik eskalator, Bismillahirrahmanirrahim. Bebas naik eskalator, kadang-kadang bukan sahulah pakai tubuh lain mikir. Tapi siapa mikir kayak sahulah kat tubuh sama apa ya kayak kat tubuh bebas gitu. Akhirnya kapok dua-duanya. Loncat di eskalator yang tangga jalan itu ya. Tapi dengan mengucapkan bismillah insya Allah selamat, dibantu ke malaikat, sekelas ke malaikat. Namun membaca bismillah, kamu menutup aurat kayak yang mendampinginya setan. Jadi itu payahnya supaya kita didampingi malaikat. Usahakan malaikat senang sama kita. Di antaranya malaikat tidak suka melihat aurat perempuan, malu, tidak suka. Gitu. Jadi kayak ibu-ibu nih yang menutup aurat senang malaikat. Apalagi ibu-ibu yang rajin pengajian senang. Ibu datang dari rumah ke sini, malaikat sudah mengaji di depan pintunya. Itu rumah ibu. Aduh ibu nih mau ngaji, ada dampingi kata malaikat. Atas perintah Allah didampingi supaya selamat didoakan. Ya Allah ampunilah ibu ini karena ibu ini mau ngaji terus. Dikata ditungguan ke malaikat gitu. Ibu kan ningali malaikat tungguan di luar tungguan ibu-ibu. Dijaga oleh malaikat hafidhin. Dikawal. Apa efeknya? Kitanya tentrem, tenang, hatena walaupun pulang tengah putih, tenang gak teringrang. Walaupun melewati pohon gede, tenang gitu. Ya, ngan tenang seteh lalu melewatan, imah debt kolektor. Betul, dia imah debt kolektor ya, jangan-jangan lagi utang, akhirnya nggak jadi lewat balik lagi. Jadi lebih takut kepada debt kolektor daripada kepada jin. Jadi tenang hal tadi. Tapi kalau orang yang tidak didampingi oleh malaikat, bahkan didampinginya oleh bangsa jin, selalu gelisah, selalu was-was. Marah rinding, baik ibu bulu merinding. Ia bulu ke sampai racun kalau bulu. Kau tinggal di bulu bitis. Anu tadi ada uangnya timbul buluan. Kemana tadi? Oh buluan jadi kecil bulu. Perasaan cuma. Padahal di tempat buluan. Asal gembrong bulu. Padahal nggak ada buluan. Jadi hawanya tuh merandang merinding dulu.
itu tandanya ayah bukan saya curi gitu. Tapi kalau malaikat adem kan hati tenang, ayah bawa cirikan seperti gitu. Makanya dakwah kan mulai sekarang bismillah. Setan, jin, kafir terutama bukan jin Islam itu akan nikah. Nanti akan terbahas berikutnya Bu ya. Nah, insya Allah pertemuan kita mudah-mudahan kalau izinkan tidak hanya sekali ini. Kita akan kumpas seterusnya berdasarkan kitab yang anak Thalibin. Tuan rumah sampai jam berapa ya Bu? Kan udah sampai maghrib mah bisa carikan RT. Iya, gitu ya. Jadi fatafid tasmiyatu ahadihima, cukuplah salah seorang dari suami atau istri itu mengatakan doa dan kalimat bismillah itu cukup. Makanya ibu-ibu yang standby di rumah wayahnya ulah pohon isi suaminya pohon ulah ingat-ingat ke lah ibu atau macam begitu bos gabruk ibu baca tahan para susu kau ibu baca salah seorang udah ditahan tuntunan kayak doa bapak nanti karena burung busuk doanya salah siap karena tentara kita siap baca doa ulang berapa baca doa ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana jadi ibu nanti ada siapa mereka rogo-rogo mama si rogo-rogotan ada doa makan ya astagfirullah pokok eta makanya ulah kita ngurus geus ibu bae ibu yang sudah siap-siap di rumah geus geuleuh Islam geus seumieun geus mandi jangan lupa ketika nyambut suami ketika suami pengen doa dalam ulah ngagebulan salaki bisi pohon maklum guru-guru kayak pas salaki mah sok barang rusuh ya laki musuh ya maklum Bu lamun lalaki garang musuh memang gitu kabehan ge lalaki mah lamun sok hayang sok durhaka gitu nah yang cumpona ibu-ibu kan tenang gitu. Nah kemudian juga diharamkan untuk mengucapkan bismillah. Ada yang diharamkan Bu tadi wajib, sunnah, kemudian haram. Yang diharamkan itu dalam hal apa mengucapkan bismillah? Perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak diizinkan oleh syariat. Perbuatan yang diharamkan tidak boleh baca bismillah. Misalkan mau judi apa aja? Orang judi supaya judi menang. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet. Tuh haram katanya. Minum-minuman keras. Mentang-mentang nyaho diajaran ke Ustaz kudu maca bismillah cenah. Akhirna rek mabok maca bismillah ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Haram boleh yang itu. Ya. Rek judi, rek mabok, karena itulah pokoknya perbuatan-perbuatan yang diharamkan haram membaca bismillah. Jadi bukan dapat pahala, tetapi dapat dosa. Ya. Termasuk ada juga yang dimakruhkan gitu ya, perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan itu juga makruh hukumnya, bukan haram, makruh. Jadi lamun ibu makan jengkol jadi baca bismillah jadi makruh bismillah. Jengkol bau-bauan, bawang bodas, bawang durung gitu ya, itu termasuk yang dimakruhkan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan makruh atau makan makanan makruh ketika membaca bismillah jadi makruh bismillah. Itu ya. Tapi enak ya jengkol yang betah ya, nikmat ya. Terus membayar lah. Kali bukiman. Ya, mulai ditahan-tahan. Cuman di lain tempat yang disunahkan baca sunnah, yang diwajibkan baca wajib. Kalau perbuatan-perbuatan mulia, nah itu sunnah. Baca bismillah. Jadi yang diharamkan, yang dimakruhkan termasuk perbuatan dan tempatnya. Nah, kemudian ada juga wal ibahatu fil mubahat. Yang mubah diwajibkan tidak, diharamkan tidak, bahkan tidak yang boleh. Ya, boleh. Misalkan apa? Ibu mau ngangkat tisu nih. Tadi ini mah nggak disunahkan, nggak diwajibkan kan?
Ibu boleh baca bismillah, boleh enggak. Ini secara hukum, Bu. Tapi memang sebaiknya apapun yang kita lakukan, terutama yang baik, itu baca bismillah. Jadi kalaupun lupa, tidak namun. Lupa, bukan buru baca bismillah. Nah, karena buru-buru, nggak apa-apa, ada ini mengubah yang begini mah. Gitu. Tapi kalau yang haram tadi nggak boleh. Yang wajib tadi dalam sholat itu wajib, karena bisa membatalkan ibadahnya, bisa membatalkan sholat. Nah, kemudian ada satu hal, ini udah habis 6 sampai setengah 6 aja Bu ya, kali ya. Ya ini ada satu hadis saja nih, nanti insya Allah kalau Allah izinkan kita lanjutkan. Kita sampaikan saja di sini ada salah satu hadis Rasulullah SAW. Kullu mri'in dzi balin, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au abtar. Jadi cek Nabi, kullu amrin, setiap persoalan, setiap perkara, dzi balin, yang bagus-bagus, yang baik-baik, anu hadir la yudau fi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dibacakan padanya bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtaru abtaru, maka dia tidak berkah dan tertolak atau terputus. Tuh, efeknya gitu. Jadi kalau tidak dibacakan bismillah itu tidak berkah. Kita makan nggak bismillah nggak berkah, karena didahului setan atau menimbulkan penyakit. Kita punya uang, ngambil dari dompet, nggak bismillah, kamu tidak dompet salaki mah. Sopir mati bebeja, salaki, ke bismillah bisa. Anu gitu baca bismillah ulah Bu. Kamu ngambil dompet salaki ya, tanpa izin, baca bismillah jangan, kira-kira ya. Asupnya haram makruh atau mubah. Nah, ada dalam fikihmu sebetulnya ya, dibolehkan mubah. Mubah itu ada pembahasan khusus. Mubah ngambil uang dari dompet salaki, dari dompet suami tanpa izin, mubah boleh. Dalam hal apa? Lamun salakina koreh medit. Tapi kalau suaminya udah memenuhi mah bagus, sebenarnya ulah wayah izin, ulah bebejana geus diambil, geus menang 3 jam karena bebejana. Maaf ya mama tadi ngambil uang dari dompet, udah ngambilnya udah terima kumaha uangnya geus diambil, percuma terima juga ya. Jadi yang mubah itu, yang boleh itu apabila suaminya pelit beneran, karena beri duit ke pemajikan, boleh diambil, tapi untuk kebutuhan hidup kita, untuk belanja dapur, untuk kebutuhan anak ambil boleh. Yang begitu aja yang boleh, yang lainnya enggak. Jadi kalau itu mah boleh, berarti ibu boleh baca bismillah, boleh enggak. Dia tidak bersalah iman. Tapi kalau dari dokter sendiri mah wayahna begitu ngebuka, mau bayar nih, bayar sayur atau bayar apa, bismillahirrahmanirrahim, supaya berkah. Begitu dibelanjain berkah, diantaranya kembaliannya lebih. Jadi berkah ya. Nah itu. Jadi setiap apa saja perkara perbuatan amaliyah yang tidak dibacakan bismillah maka tidak akan berkah, atau terputus rahmatnya, terputus keberkahannya, terputus kenikmatannya, apapun ya. Jadi supaya berkah semua yang kita lakukan, wayahna jangan lupa teruslah baca bismillah dengan ketentuan seperti itu. Kata mana? Mau berangkat ke pengajian, ke pasar, kemana, walaupun ke warung harapun imah, wayahna jangan lupa bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalimat bismillah itu bacaannya ada yang lengkap bismillahirrahmanirrahim, ada yang cukup bismillah saja. Seperti kalau kita mau potong ini mencit ya, potongan motong hewan peliharaan, itu kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim, karena tidak boleh menyebutkan ketika memotong dengan kalimat kasih sayang. Jadi cukup bismillahirrahmanirrahim. Mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahi. Jadi ada kalanya sampai bismillah saja atau dilanjutkan sampai bismillahirrahmanirrahim supaya berkah, gitu.
Nah itu saja barangkali dalam kesempatan yang pertama ini, dan nanti kita akan ketemu lagi, kita lanjutkan pembahasannya sampai kepada rahasia-rahasia Bismillah dan nanti ke Al-Fatihah dan seterusnya lah insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikan sebagai pengkali-kali bagi kita. Atur nuhun, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.